Jadi saudara, dua tangan itu menggambarkan tangan mama satu, tangan papa yang satu. Amin kan lagi ini. Maka itu setiap manusia yang lahir tanpa pernah cukup dapat pelukan atau kasih sayang, dia akan kurang dalam jiwanya, ada yang kurang. Nah, di sini kita melihat lagi bagaimana setan merusak, bekerja, menghancurkan pernikahan. Itu yang kita harus kenali, kita harus miliki dalam kebenaran ini untuk kehidupan kita. Karena kalau tidak, setan akan menang atas kehidupan kita semua. Jadi saudara, papa mama adalah dua tangan untuk anak-anak itu. Nggak bisa cuma mama saja, nggak bisa cuma papa saja. Harus dua-duanya. Maka itu keharmonisan penting sekali untuk kita pertahankan dalam hidup pernikahan kita. Karena dengan cara itu kita akan sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Satu hari di SMS seperti ini, belum pernah ketemu ini. Pak, ya dia misalkan, Tom rindu ada bahu papa menjadi tempat Tom bersandar saat lemah. Pak, Tom rindu suara penuh hibawa yang menasehati dan menghibur dari papa. Tom rindu ada tangan yang menepuk pundak. Nah lihat itu, Memberi semangat saat saya jalan, saya jatuh dan gagal. Hari-hari akan penuh warna dalam kasih sayang Bapa. ya, oke. Saudara bayangkan, anak ini nggak pernah ketemu saya pun belum pernah ketemu dia, tapi bisa SMS seperti itu. Dan ada banyak SMS ini yang saya simpan, menunjukkan betapa kerinduan anak-anak terhadap kerukunan papa mamanya itu. Anak ini nggak punya papa dari kecil, dia nggak tahu siapa bapaknya. Berkali-kali saya berusaha untuk ketemu dia, cuma tempat yang jauh, saya masih belum sempat. Maka itu saya biasakan, kalau bisa berapa kali saya SMS dia, saya kontak dia, saya telepon dia. Bayangkan orang tua yang Tuhan berikan anak, betapa kejam engkau kalau engkau menyanyiakan anak yang Tuhan berikan karena keegoisan kita, ketika kita nggak suka dengan pasangan kita. Adik-adik lagi sekali, kalau kalian mau menikah, mikir baik-baik. Persiapan pernikahan kalian dengan serius, supaya korban itu cukup sampai kalian saja. Ngerti kata ini? Dan jangan ada korban yang berikutnya lagi. Dari kalian berubah jadi orang tua yang benar. Oke, kita lanjutkan sekarang. Mari kita buka 1 Korintus pasal 7. Seorang suami istri. Anak-anak, dengarkan firman ini di dalam kekudusan. Jangan berpikir tentang seks, tentang yang lain. Alkitab ini sangat jujur. Firman Tuhan itu jujur. Dia bicara apa adanya. Nah, suami istri, mari kita lihat ayat ini. Salah satu senjata yang paling ampuh dari iblis untuk merusak pernikahan adalah seks. Salah satu. Ya. Kedua, bisa karena ekonomi, karena uang. Tapi salah satu yang terbesar yang iblis buat adalah seks. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ini bicara tentang seks. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya.
Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk, lihat ini, sementara waktu. Ini penting, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Garis bawahi ayat ini. Supaya siapa? Setan, kunyuk, jelek, bajingan, kurang ajar itu. Kurang lengkap, tambahi lagi. Nanti sudah ngomong apa? Supaya setan itu jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Maka itu suami istri yang terpisah karena pekerjaan, lebih baik saudara kembali bersatu pulang ke Indonesia dalam nama Yesus. Jangan bertahan hanya karena uang, dalam nama Yesus. Lebih baik pulang bersatu. Dan ini firman Tuhan. Kalau tidak, setan menang atas keluarga saudara. Ada marah-marahlah. Tapi jangan marah kepada saya, marah pada yang punya firman ini, karena yang dia yang bicara. Serius ini. Untuk apa? Demi keenakan diri sendiri kita menggemukkan setan-setan itu. Kita memberi keuntungan kepada mereka. Untuk apa? Suami istri, dengarkan. Anak-anak, kalian sudah boleh belajar juga dari sekarang. Keinginan seks itu tidak pernah suami istri akan selalu merasa bersama-sama, barengan istilahnya. Itu tidak pernah. Semua ahli sudah mengetahui itu. Suami istri dalam keinginan hubungan seksnya tidak pernah selalu bareng. Tidak pernah. Kenapa? Karena masing-masing fisik kita itu berbeda. Jadi kalau hari ini suami siap, istri biasanya belum. Atau sebaliknya, istri sudah siap, suami belum. Dan itu selalu terjadi. Maka itu dalam pernikahan ini penting, bahwa suami tidak boleh merasa tubuhnya itu milikku. Begitu pula istri tidak boleh merasa bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri. Tidak. Setelah menikah, ini hukum yang luar biasa. Tubuh suami milik istrinya, tubuh istri milik suaminya. Jadi kalau yang satu siap, yang satu belum, maka yang belum siap harus terbuka dan jujur. Kenapa belum siap? Maaf, saya harus ngomong apa adanya ini. 80% istri lebih banyak menghukum suaminya. Ngerti kata ini? 80% dalam pernikahan. Jadi istri punya senjata ampuh. Kalau dia sudah gak suka dengan suaminya, maaf, ayat ini dilanggar oleh banyak istri. Tapi hal lain juga, banyak suami tidak bisa mengerti keadaan istrinya juga. Orang Amerika punya istilah yang cukup bagus. Orang Amerika berkata, suami itu buffalo, istri itu butterfly. Bayangkan kebo ketemu kupu. Bisa bayangkan. Kalau saya pakai dalam bahasa Indonesia, suami itu kuda, istri itu kupu-kupu. Nah, kita harus tahu ini. Salah satu hal yang paling hebat, mengapa Tuhan berkata aku benci perceraian? Ya dengarkan. Kenapa dia berkata aku benci perceraian?